Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 31 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-31. Saya rindu kita membacanya secara bergantian. Amsal, silakan Bapak Ibu buka di gadgetnya atau di Alkitabnya masing-masing. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Saya mau ngajak kita membacanya secara bergantian. Amsal 31, 10 sampai 31. Saya membaca ayat 10, Bapak Ibu silakan berespon ayat 11. Demikian seterusnya sampai ayat 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia serupa kapal-kapal saudagar dari jauh yang mendatangkan makanan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajarannya yang lemah lembut ada di lidahnya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya, berbahagia pula suaminya memuji dia. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya mau mengajak kita membaca yang menjadi core point daripada teks pembahasan kita, yaitu ayat 30. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kasih Tuhan, hari ini merupakan hari kita memperingati Hari Ibu Internasional. Nah, biasanya dalam momen-momen seperti itu, kita akan memberikan ucapan terima kasih atas apa yang sudah ibu kerjakan. Jerih lelahnya yang berjuang, membesarkan, mengasuh anak-anaknya. Kemudian apa yang kita kasih, mungkin ada yang ngasih bunga, ucapan terima kasih, posting foto dan mengucapkan selamat Hari Ibu, atau mungkin juga pesan singkat dan doa kepada ibu. Nah, itu semua baik dan kita mengucap syukur buat ibu yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Nah, kasih Tuhan, sebenarnya apa yang kita hargai dari seorang ibu? Nah, mungkin ada banyak hal begitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mau mengajak kita apa yang sesungguh-sungguhnya kita hargai yang dikerjakan oleh seorang ibu, seorang perempuan, atau seorang istri begitu ya di hadapan Tuhan.
Nah, kasih Tuhan, slide, apakah boleh dimunculkan? Nah, kasih Tuhan, dunia seringkali menilai ibu atau menilai manusia pada umumnya kepada apa yang kelihatan. Penampilan, kecantikan, pencapaian, keberhasilan. Itu sesuatu yang oke sebenarnya, tetapi tidak menjadi yang sangat oke secara fondasional begitu. Firman Tuhan hari ini mengatakan begini, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Artinya ada hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang physically, penampilan yang mungkin saja itu bisa memudar sebenarnya. Tetapi hidup akan takut akan Tuhan, itu sesuatu bukan yang bisa pudar. Bukan sesuatu yang akan layu. Tapi dia akan terus sebenarnya akan bertumbuh dan akan terus berkembang. Dimulai dari ibu dan kemudian berkembang di tengah-tengah kehidupan keluarga. Jadi pesona atau kemolekan tadi katanya di sana itu mungkin bisa memudar. Kecantikan mungkin bisa berubah. Semakin usia mungkin ada perubahan-perubahan yang akan dihadapi. Tetapi apa yang membuat perempuan atau ibu itu bernilai? Bahkan ketika banyak hal yang mungkin dilihat orang semakin redup dan layu. Nah, yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan kemolekan, melainkan karena hidup yang memancarkan hikmat. Bapak kasih Tuhan di ayat 31, Amsal 31 ayat 10 dikatakan, istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Nah, ini menarik sekali Bapak kasih Tuhan. Ini sebenarnya perkataan seorang ibu raja kepada anaknya, seorang pangeran, bagaimana seharusnya ia mencari atau menemukan pasangan yang tepat buat anak, ya buat istri, menjadi istrinya dan ibu anak-anaknya begitu. Nah, mungkin konteksnya Bapak kasih Tuhan, anak-anak muda lebih tertarik kepada apa? Biasanya physically, secara fisik. Nah, di sana dikatakan, teks ini mengatakan tidak memulai istri yang cantik siapakah yang mendapatkannya, tidak disebutkan di sana. Mungkin kalau anak muda akan berkata, istri yang cantik akan kukejar engkau sampai di mana saja. Ya gitu ya, akan diusahakan sedemikian rupa gitu. Teks ini juga tidak mengatakan istri yang mempesona. Siapa yang akan mendapatkannya? Tetapi dikatakan di sana istri yang cakep. Dalam bahasa Ibraninya itu artinya istri yang memiliki kecakapan, istri yang memiliki kekuatan, istri yang memiliki kapasitas, atau istri yang memiliki nilai di dalam dirinya. Kalau dilihat di dalam bahasa aslinya, kata itu tadi, istri yang cakap-cakap itu adalah kemampuan seseorang yang memiliki kemampuan kapasitas militer, begitu Bapak kasih Tuhan. Nah, Amsal ini sebenarnya sedang berbicara apa? Sedang menggambarkan seorang ibu atau seorang istri, seorang perempuan, bukan sebagai pribadi yang lemah gitu ya, yang pasif, yang hanya dinilai dari penampilannya, tetapi ia digambarkan sebagai seorang perempuan yang kuat, seorang yang penuh hikmat, dan seorang yang bertanggung jawab. Dan dia adalah seorang yang bernilai tinggi di sana. Dan kalau kita kemudian melihat 11, di ayat 11 dijelaskan dan seterusnya, melukiskan, menggambarkan seperti apa ibu di sana atau istri. Dikatakan di sana suaminya percaya kepadanya, ia berbuat baik kepada keluarganya, ia bekerja dengan rajin. Sebelum seisi rumah bangun, dia sudah bangun terlebih dahulu. Bukan karena dia nggak bisa tidur, bukan dia insomnia begitu ya. Tapi ia bangun terlebih dahulu untuk mempersiapkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh rumah pada saat itu, oleh keluarga. Bahkan
Ketika tidur pun, dia yang paling terakhir tidur dikatakan di sana. Ia mempertimbangkan ladang, ia membelinya, ia menolong orang miskin, ia berbicara dengan hikmat, ia memperhatikan seluruh kehidupan rumah tangganya. Jadi Mazmur ini seakan-akan mau mengatakan bahwa nilai seorang ibu istri itu tidak terletak pada pesona yang sebentar saja terlihat, tetapi pada hidupnya yang memancarkan hikmat di dalam segala area, dan daerah kekuasaannya di sana adalah rumahnya, begitu ya. Hikmatnya itu tampak ketika ia bekerja. Hikmatnya itu tampak ketika ia mengatur kehidupan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Hikmatnya itu tampak ketika ia memakai tangannya untuk menolong yang lemah. Hikmatnya itu tampak ketika apa? Mulutnya, ia membuka mulutnya dan dia mengajar, mendidik anak-anaknya di dalam rumah. Hikmatnya tampak ketika ia menghadapi masa depan dan dia mempersiapkannya dengan baik. Ya, 25 dikatakan pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Yang menjadi pakaian perempuan atau ibu di sini bukan hanya sekedar kain di dalam tubuhnya, tetapi karakter yang melekat di dalam hidupnya. Ia berpakaian kemuliaan dan kekuatan. Ia tidak hancur dalam kecemasan, dia ditopang bukan oleh hal-hal yang rapuh, Pak kasih Tuhan. Nah, Pak kasih Tuhan, kalau kita lihat dunia seringkali berkata bahwa yang berharga, yang menarik adalah yang indah dilihat. Tetapi Amsal hari ini berkata yang sungguh berharga adalah hidup yang memancarkan hikmat. Nah, perempuan Amsal 31 ini dikatakan dipuji bukan karena ia sempurna sebenarnya. Bukan karena ia tidak pernah lelah, bukan itu. Bukan karena rumahnya mungkin harus selalu rapi. Atau semua anaknya selalu manis seperti malaikat begitu ya. Ia dipuji karena hidupnya memiliki bobot. Ada satu kekuatan karakter di dalam dirinya. Di sana ada kesetiaan, ada hikmat, ada kasih, ada tanggung jawab, ada keberanian untuk menghadapi masa depan. Dan semua itu kemudian membuat ia berharga. Tapi kasih Tuhan, Amsal ini bukan untuk membuat para ibu-ibu tertuduh begitu ya. Ini luar biasa ini ibu di dalam Amsal ini. Bekerjanya hebat sekali dan kemudian kita membandingkan diri, tidak, Bapak kasih Tuhan. Dan kemudian ini bukan daftar tuntutan-tuntutan yang dituntutkan kepada ibu. Tetapi ini adalah harapan yang harusnya dimiliki oleh seorang ibu begitu ya. Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita melihat ulang para ibu juga sebagai istri wanita. Mungkin selama ini kita hanya melihat apa yang mereka lakukan. Tetapi hari ini kita diajak melihat bahwa ada hikmat di balik apa yang mereka lakukan. Ada kasih di balik kesibukan mereka. Ketika misalnya ibu menegur saya, mungkin saya melihat tegurannya saja. Tapi di balik tegurannya sebenarnya sedang ada didikan. Di balik hajarannya sebenarnya dia sedang mengarahkan saya ke dalam kehidupan yang benar, Bapak kasih Tuhan. Ada kesetiaan. Disitulah kualitas seorang ibu dikenal. Bapak kasih Tuhan, ini juga mengingatkan kita bahwa Bapak kasih Tuhan tidak ada manusia yang dapat memancarkan hikmat yang sejati. Perempuan dalam Amsal 31 ini bukan hanya mengajarkan bahwa manusia mulia oleh kekuatannya sendiri. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa hikmat Allah itu dinyatakan di dalam Kristus. Kristus adalah hikmat Allah dan kita harus selalu mengacu kepada Kristus yang penuh hikmat itu. Bapak kasih Tuhan, ada seorang perempuan atau seorang ibu. Dia bukan seorang perempuan yang sering berdiri di panggung-panggung besar, Bapak kasih Tuhan. Ia bukan seorang pengkhotbah yang terkenal. Ia hanya seorang ibu mungkin dalam ukuran
pada masa itu begitu ya. Ia ada di rumah dan kesibukannya di sekitar rumah. Kesibukannya adalah menangani tangisan anak-anak, kebutuhan harian, mengelola keuangan yang ada, terus mengatasi berbagai tantangan ekonomi, bahkan pergumulan keluarga. Ibu ini bernama Susana, Bapak kasih Tuhan. Susana ini melahirkan 19 orang anak, dan 10 akhirnya bertahan melewati masa kecilnya. Artinya dari 19 itu ada 9 orang yang meninggal. Mereka tidak melewati masa-masa sampai dewasa begitu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bisa nggak membayangkan seorang ibu dengan memiliki anak yang begitu banyak? Kalau saya aja memperhatikan istri saya dengan 2 anak kerepotan. Dua-duanya laki-laki, kadang-kadang sering berantem, kadang-kadang sering ribut, dan sering pusing menghadapinya. Apalagi kalau misalnya masa-masa ujian, waduh, dia stres sendirian Bapak kasih Tuhan. Itu baru 2 orang anak Bapak kasih Tuhan. Di sini ada, ya katakanlah lebih dari 10 begitu ya. Begitu sibuk, begitu ada banyak orang yang perlu diperhatikan. Pergumulan 1 anak, kedua anak Bapak kasih Tuhan. Tetapi yang menarik adalah Susana tidak hanya membiarkan rumahnya berjalan mengalir begitu saja. Ia mengatur, ia mendidik anak-anaknya, ia membentuk kebiasaan di dalam rumah tangganya. Ia mengajar anak-anaknya bukan hanya membaca, tetapi untuk mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Dia mengajar mereka untuk berdoa, dia mengajar mereka untuk hidup bertanggung jawab. Bahkan yang menarik adalah ia menyediakan waktu 1 jam 1 orang untuk sharing dengan anaknya, dan dia sharing firman Tuhan kepada anak-anaknya. Ada 1 waktu khusus. Bahkan saking sibuknya Bapak kasih Tuhan, dia tidak perlu misalnya dia harus ke tempat doa. Dia tutup aja celemeknya terus dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia udah kasih tahu anak-anaknya, kalau saya lagi seperti itu, saya sedang berdoa. Jangan diganggu. Begitu ya. Bapak kasih Tuhan, ia berbicara dengan mereka, ya mendengar anak-anaknya. Itu bukan pekerjaan kecil, membutuhkan hikmat yang besar di tengah-tengah kepadatan yang luar biasa. Jadi kami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya Bapak-Bapak, kita harus menyadari bahwa pekerjaan seorang ibu itu tidak gampang Bapak kasih Tuhan. Itu pekerjaan yang rumit juga, tidak kalah juga dengan apa yang kita kerjakan ketika kita kerja di kantor atau ketika kita berdagang. Mereka bekerja dengan jerih lelah, susah payah, membutuhkan hikmat dan membutuhkan bijaksana Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, mungkin dunia hanya melihat seorang ibu rumah tangga biasa pada saat itu. Oh iya, dia membesarkan anaknya dan segala macam. Tetapi di balik itu sebenarnya Susana ini, dia adalah seorang yang berhikmat, seorang yang memiliki karakter yang kuat, seorang yang dia membentuk kebiasaan kehidupan di dalam rumah tangganya. Dan rumah tangganya itu kemudian berjalan dengan baik. Ini adalah kualitas karakter yang luar biasa. Dan menariknya Bapak kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan rumah tangga inilah kemudian muncul 2 orang yang menjadi tokoh besar di dalam kegerakan keagamaan Kristen, John Wesley dan Charles Wesley. Tokoh ini adalah tokoh yang dipakai oleh Tuhan dalam sejarah gereja. Mereka menjadi tokoh yang besar yang banyak membawa orang percaya kepada Tuhan. Saya percaya itu terjadi bukan hanya karena kapasitas manusiawi. Itu bukan hanya kepintaran anak-anak itu. Ya, Tuhan bekerja melalui anak-anak itu. Tapi saya percaya ada kekuatan seorang ibu yang dipakai untuk menuntun, membimbing. Ada hikmat yang begitu besar sehingga Charles Wesley dan John Wesley dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Di baliknya ada seorang ibu yang memiliki hikmat. Ada seorang ibu yang memiliki karakter yang kuat, yang membentuk kehidupan rumah tangganya, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tapi kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini,
mengajak kita untuk melihat para ibu dan para wanita dengan ukuran yang jauh lebih dalam. Jadi kita tidak hanya menilai dari apa yang tampak, tetapi ya yang tampak mungkin makanannya, masakannya begitu ya. Tetapi apa baik kasih Tuhan? Kita melihat hikmat yang bekerja di balik semuanya itu. Ada kesetiaan seorang ibu yang diulang setiap hari. Ada keputusan-keputusan kecil yang menjaga keluarganya. Ada nilai-nilai yang terus digaungkan kepada anak-anaknya begitu ya. Ada perkataan-perkataan yang membentuk bukan hanya pada saat itu, tetapi sepanjang umur hidup daripada anaknya. Mungkin di antara kita, mungkin kita masih ingat apa yang dikatakan oleh ibu kita. Ada 1-2 perkataan yang terus melekat dalam pikiran kita. Tegurannya, yang mungkin dulu kita berpikir teguran ini kok menyakitkan ya. Tapi setelah kita dewasa, setelah kita besar, kita tahu, oh ini teguran ini baik buat saya. Dan kasihnya yang tulus, yang terus memelihara kita. Ya kasih Tuhan, itu adalah seorang ibu. Bagi ibu dan wanita yang pada saat ini sedang mendidik juga anak-anak dan hidup di tengah-tengah keluarga, ketika melihat tadi berbagai apa yang dikerjakan, jangan berkecil hati begitu ya. Untuk hal-hal yang mungkin hal-hal yang sederhana dilakukan. Di mata Tuhan, keseharian kita yang kita lakukan secara konsisten, mendidik, membesarkan, mengarahkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan, itu bukan perkara sepele bagi Tuhan. Itu harus kita kerjakan terus-menerus. Bagi kita, bagi Tuhan, bagi kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai keluarga, mari kita bekerja atau mari kita berusaha untuk memahami, menghargai, bukan dari hasil, tetapi menghargai ibu sebagaimana Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mereka enggak sempurna, Bapak kasih Tuhan, ibu yang kita miliki tidak sempurna, tetapi kasih mereka tentu besar di dalam kehidupan kita. Hal kedua, Bapak kasih Tuhan, hidup yang memancarkan hikmat itu tidak lahir dari kekuatan sendiri, tetapi itu tumbuh dari takut akan Tuhan. Nah kasih Tuhan tadi kalau kita perhatikan ada begitu banyak hikmatnya yang dia kerjakan dalam kehidupan rumah tangganya. Ia bekerja, ia mengasihi, ia memperhatikan orang miskin, ia berbicara dengan bijaksana, dan dia siap menghadapi masa depan yang cerah. Dari mana itu berasal? Kemampuan dan kapasitas itu, hikmat itu, dari mana itu berasal, Bapak kasih Tuhan? Bapak kasih Tuhan, kita mengira begitu ya bahwa ayat 31 ini mungkin berbicara tentang perempuan super atau ibu super, istri super yang tidak pernah lelah begitu ya, yang selalu sanggup untuk melakukan semua dengan sempurna. Bukan itu maksud teksnya Bapak kasih Tuhan. Amsal ini tidak sedang membuat para ibu merasa tertuduh, waduh kalau saya dibandingkan dengan teks ini saya nggak sempurna. Bukan, ini terlalu sempurna teks ini, terlalu banyak persyaratannya, ada begitu complicated begitu ya. Tapi apa yang sedang ingin disampaikan Bapak kasih Tuhan, bahwa Amsal ini sedang membawa kita kepada akar yang terdalam dari hidup yang berhikmat. Buahnya itu tadi terlihat dalam kita hidup di tengah keluarga. Tetapi akarnya apa? Akarnya di sana dikatakan istri yang takut akan Tuhan, dipuji-puji. Nah inilah sumbernya Bapak kasih Tuhan. Seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan yang berhikmat di dalam hidup di tengah-tengah keluarganya, melakukan segala perkara yang besar, yang sederhana mungkin di tengah-tengah keluarganya. Akarnya dari mana? Akarnya adalah bukan dari kekuatannya sendiri, bukan hikmatnya, bukan kebijaksanaannya, bukan kepintarannya, bukan kekuatannya, bukan dari pengalaman hidupnya, tetapi di sana dikatakan takut akan Tuhan. Nah, selanjutnya dikatakan di sana bahwa anak-anaknya akan bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Nah ini adalah satu pujian yang indah. Karena seorang ibu yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, akan muncul pujian.
dari circle-nya, dari keluarganya terlebih dahulu. Anak-anaknya memuji dia, suaminya memuji dia, orang lingkaran dekatnya memuji dia. Nah, pujian itu diberikan kalau dilihat di sana bukan karena ayat 30 tadi, bukan karena kemolekan gitu ya. Karena di sana dikatakan kemolekan adalah bohong. Bukan juga karena kecantikan dikatakan di sana adalah sia-sia. Tetapi karena takut akan Tuhan, itulah yang dipuji-puji. Perhatikan di sini bahwa penulis tidak sedang mengatakan bahwa kecantikan itu sesuatu yang jahat, bukan. Gak boleh cantik, boleh Bapak kasih Tuhan. Istri-istri boleh dandan begitu ya. Ibu-ibu boleh dandan. Itu bukan sesuatu yang jahat. Kecantikan, keindahan itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan gitu ya. Tetapi kecantikan ini tidak bisa dijadikan menjadi fondasi nilai hidup Bapak kasih Tuhan. Pesona orang cantik bisa menarik perhatian, tetapi tidak sanggup menopang identitas. Kecantikan bisa dikagumi, tetapi tidak sanggup memberi nilai yang kekal. Makanya penulis berkata kemolekan adalah bohong. Artinya pesona lahiriah bisa menipu sebenarnya. Itu tidak bisa dijadikan ukuran utama. Kecantikan adalah sia-sia, artinya kecantikan bisa sementara. Hari ini dikagumi, mungkin besok berubah. Hari ini dipuji, mungkin besok dilupakan begitu ya. Nah, kalau seseorang membangun nilai dirinya kepada seperti itu adalah fondasi yang rapuh. Dan di sana nilai seorang perempuan atau nilai mengapa dia dipuji itu digantungkan kepada Allah. Karena takut akan Allah merupakan fondasi yang tidak pernah rapuh. Takut akan Allah itu bukan ketakutan yang mengerikan begitu ya. Tapi seorang ibu kita yang takut kepada Allah adalah seorang yang menghormati, seorang yang menghargai Allah, seorang yang memiliki kesadaran bahwa ada Allah di dalam hidup saya. Dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang mengasihi dan mencintai saya. Maka saya menghormati dia, menghargai dia. Sekalipun di sisi yang sama kita menyadari kalau kita tidak menghormati, menghargai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bisa takut. Ada kengerian, ada konsekuensi di sana. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika seorang ibu, seorang perempuan, seorang wanita itu menghormati Tuhan, maka itu akan terekspresi ke dalam seluruh hidupnya, kepada apa yang ia katakan, kepada apa yang ia kerjakan, kepada apa yang ia pikirkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kasih Tuhan, firman Tuhan tidak sedang mengajak ibu-ibu supaya ibu-ibu, istri-istri, perempuan jadilah sempurna. Bukan. Tapi kita baca apa di sini? Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang yang menghargai Tuhan di dalam hidupmu. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya nilai dalam hidupmu. Nah, kasih Tuhan. Maka pertanyaan yang terpenting lagi bukan apakah saya sudah sehebat perempuan yang ada dalam Amsal 31. Bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya sedang berakar, sedang takut akan Tuhan hari ini. Karena kalau kita berakar di dalam takut akan Tuhan, dari takut akan Tuhan, kita akan belajar untuk mengasihi. Ya bukan Bapak Ibu? Kalau kita mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kita, dengan sendirinya kita akan belajar mengasihi. Kita akan belajar mengasihi keluarga kita. Keluarga kita gak sempurna. Suami gak sempurna, anak-anak kita gak sempurna. Kadang-kadang mungkin mereka melakukan hal-hal yang menyakiti, tetapi kita belajar untuk mengasihi karena kita menghormati Allah dalam hidup kita. Kita juga akan belajar untuk melakukan yang benar. Kita akan belajar untuk mengatakan perkataan-perkataan yang benar karena kita takut akan Tuhan. Kita akan setia kepada hal-hal yang kecil. Mungkin orang tidak lihat apa yang kita kerjakan. Orang tidak lihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan dan lakukan di dalam hidup kita. Dari takut akan Tuhan, kita mempersiapkan
masa depan dengan baik. Nah, jadi kasih Tuhan, firman Tuhan ini relevan dengan kita hari ini. Untuk ibu-ibu, para wanita dan perempuan. Jangan mau dinilai dengan penilaian yang sifatnya sementara. Tetapi maulah dinilai apakah saya adalah orang yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Ada satu lagu yang menurut saya menarik begitu ya. Lagu itu di doa ibuku namaku disebut. Nah sebenarnya lagu itu berasal dari satu himne. My name in mother's prayer begitu ya. Nah, lagu ini ditulis oleh Peter Bilhorn. Nah suatu malam ketika dia pulang Bapak kasih Tuhan, dia melewati kamar ibunya dan dia melihat ibunya sedang berdoa. Dan ketika berdoa itu ibunya menyebutkan namanya. Dia tidak lupa itu. Mungkin bagi orang lain, oh ya biasa disebutkan namanya. Biasa, tapi bagi Peter itu sesuatu yang luar biasa. Itu momen itu membukakan matanya. Bahwa ternyata ibunya mendoakan dia. Ternyata hidupnya selama ini selalu dibawa ke hadapan Allah. Sesuatu yang dia tidak sadari selama ini, makasih Tuhan. Dari situ dia menyadari bahwa betapa ibunya mengasihi dia, makasih Tuhan. Ada hikmat yang mungkin tidak didengar oleh orang luar, tetapi dia rasakan dari ketulusan ibunya ketika menyampaikan doa-doa itu. Nah ini adalah salah satu keindahan bahwa kasih Tuhan. Seorang ibu yang takut akan Tuhan. Ibu yang takut akan Tuhan. Ia akan membawa keluarganya. Ia akan mendoakan keluarganya. Ia mengasihi keluarganya dan dia tidak hanya mendoakan saja, tetapi ia akan memimpin, memberikan nilai-nilai, value-value kepada keluarganya. Sehingga keluarganya bisa melihat Allah di dalam hidupnya. Jadi hari ini makasih Tuhan, firman Tuhan mau mengajak kita untuk kita kembali kepada akar kita. Kita tidak bertanya apa yang orang lain perlu lihat dari saya, supaya saya itu dipuji, supaya saya dianggap berharga, supaya saya dianggap bernilai. Banyak orang mungkin berusaha melakukan segala sesuatu supaya dipuji, dinilai. Tetapi seringkali pujian-pujian itu, nilai itu mungkin sifatnya sementara. Tapi ada yang lebih baik adalah apakah saya hidup di hadapan Tuhan dan itu menjadi nilai yang kekal. Sebab hikmat sejati tidak lahir dari tekanan untuk sempurna. Melainkan hikmat yang sejati itu lahir dari orang yang takut akan Tuhan. Bagi para ibu, ketika engkau lelah, ketika engkau khawatir, ketika engkau merasa gagal, ibu-ibu datanglah kepada Yesus. Bawalah keluargamu, anak-anakmu, dan segala pergumulanmu kepada Tuhan di dalam doamu. Ibu-ibu tidak dipanggil untuk mengontrol segala sesuatu, semua berjalan dengan keinginan kita. Tetapi bawalah itu ke hadapan Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan. Bagi kita, sebagai anak-anak, suami, sebagai keluarga, mari kita terus menghargai apa yang dikerjakan oleh ibu, oleh istri. Apa yang kita hargai? Imannya, kasihnya, dan rasa takutnya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita juga kemudian juga adalah hidup yang berakar takut akan Tuhan. Jadi makasih Tuhan, Amsal 31 ini membawa kita melihat kehormatan sejati seorang wanita, seorang ibu dan seorang istri. Pertama-tama bukan terletak pada pesona yang kelihatan, tetapi pada hidup yang memancarkan hikmat. Dan hikmat itu muncul dari takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur
Engkau sudah menempatkan ibu di dalam kehidupan kami. Ketika kami mengingat apa yang orang tua kami, ibu kami kerjakan dalam hidup kami tersentuh. Mereka memang tidak sempurna Tuhan, tetapi banyak perkara-perkara yang kami sangat hargai, di mana mereka membentuk kami, mendidik kami, mengajar kami, menolong kami untuk memandang kepada Allah. Di tengah-tengah keterbatasan, Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka bisa mengelola kehidupan keluarga, dan keluarga yang bertumbuh menjadi keluarga di mana kami boleh mengalami pertumbuhan-pertumbuhan, di mana kami boleh merasakan Kristus di dalamnya, dan itu berakar dari seorang ibu yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibu yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kami, terkhusus ketika mereka menjadi ibu yang mengasihi Tuhan. Dan Engkau terus yang menolong kami juga yang pada saat ini terus berperan menjadi seorang ibu. Engkau berkati Tuhan, Engkau pimpin supaya menjadi ibu-ibu yang menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.